Hari ini saya Taftahis Utawala, peserta CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur, unit kerja SMA Nindra Mamu akan melakukan wawancara tentang modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Bapak Asyari SPD, yang mana nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Baik, kita dari pihak sekolah dalam mengidentifikasi setiap masalah, yang pertama kita menerima laporan dari pihak guru BK. Dari guru BK melaporkan ke kesiswaan, siswaan melaporkan ke Kepsek. Kalau memang itu masalahnya ringan, ya cukup sama wali kelas dan BK. Tapi kalau memang itu masalah agak berat ataupun harus mendapat perhatian khusus, ya kita panggil kedua belah pihak daripada si anak masing-masing, kita dudukkan di ruangan kantor kepala sekolah. Nah, kita proses yang tujuannya itu masalah selesai sehingga nggak berlanjut dan tidak merembet ke sana kemari. Ada memang pernah terjadi di sekolah kita di sini, itu masalah keributan antar geng lah, bisa kita bilang, ataupun antar kelompok, di mana kelompok yang pribumi ataupun anak-anak yang berada di satu desa itu di NES dan dengan siswa yang berasal dari desa-desa yang lain, kebetulan berlainan suku. Jadi dalam hal ini kita pihak sekolah cepat terus menangani itu masalah sehingga itu masalah nggak akan panjang. Kalau memang nggak mencapai satu keputusan, kita minta bantuan dari pihak terkait, apakah Babinsa atau Babin Kantipmas atau kepala desa setempat atau ketua pemuda, sehingga itu masalah teratasi dan sekolah kembali nyaman seperti yang kita inginkan.
Hal pertama yang kita lakukan, pertama kita panggil bapaknya dulu, orang tua dari masing-masing si anak, tokoh masyarakat setempat, Babin Kantipmas ataupun Babinsa kita hadirkan. Kadang kita kasih waktu bagi mereka untuk memberikan satu arahan kepada siswa, sehingga ini kasus nggak akan terjadi konflik horizontal, karena kedua belah pihak itu punya masa masing-masing. Jadi kalau terlambat kita proses bisa konflik horizontal. Jadi jangan ditunggu esok hari baru selesaikan masalah. Hari itu terus segera kita selesaikan sehingga itu masalah selesai, nggak akan terjadi konflik sesama mereka. Gitu. Dan masing-masing pihak membuat perjanjian pernyataan di atas materai, tidak akan melakukan lagi itu perilaku yang demikian. Bila melanggar itu kita keluarkan dari sekolah atau kita pindahkan, ambil surat pindah dari sekolah lain. Tentunya dimanapun kita bekerja pasti ada itu masalah ataupun tantangan yang harus kita hadapi. Namun kita sebagai pimpinan kan harus bijak dalam melihat satu permasalahan. Ya, kalau misalnya kesalahan itu dari pihak guru, kita kan pelajari dulu. Kenapa si guru ini dalam melaksanakan tugas sering termenung, nggak konsen, sehingga hasil yang kita harapkan tidak maksimal. Kita panggil itu guru, mungkin ada problem keluarga antara dia sama suami, ataupun ada permasalahan besar yang dia hadapi. Nah, kita coba kasih solusi, sehingga masalah yang dihadapi mungkin agak terbantu. Nah, yang selanjutnya, bila guru melakukan satu kesalahan di lapangan, baik lagi melaksanakan tugas, kita nggak langsung menegur mereka di depan siswa. Nanti di saat jam istirahat, saya melalui wakil kurikulum, suruh panggil itu guru yang bersangkutan tadi, menghadap, di situ baru saya kasih arahan ataupun bimbingan atas kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas. Dengan catatan apabila terulang kembali 1, 2 kali, 3 kali kita kasih surat peringatan secara tertulis tembusan ke atasan dinas cabang. Kita lihat tipe masalahnya dulu. Kalau ini masalah rawan, segera itu. Paling telat besok paginya. Hadirkan semua yang bermasalah, panggil orang-orang yang punya kebijakan, misalnya dari pihak Polsek kita hadirkan 1 orang, dari pihak Koramil, dari kepala desa sekolah tempat maupun komite, dan perwakilan dari guru 1. Kita hadirkan di dalam forum itu, baru kita selesaikan tuh masalah. Yang harapan kita kan sekolah ini aman, nggak ada bullying, nggak ada istilahnya anak-anak itu masuk ke dalam pekarangan sekolah itu nyaman, sehingga dia bisa maksimal menerima materi yang diberikan oleh guru di dalam kelasnya. Tentunya adalah figur-figur yang bisa kita andalkan dalam menangani itu masalah. Kan setiap desa itu kan ada orang-orang yang disegani itu, omongannya didengar. Nah, kita konsultasi, kita share sama yang bersangkutan, sehingga beliau itu sangat membantu tentang kasus yang kita hadapi di sekolah. Insya Allah selama saya di sini nggak ada masalah yang nggak bisa terselesaikan, aman, tentram. Sebagai sampel ataupun untuk pengalaman bapak-bapak ini akan meneruskan tugas negara sebagai nanti akan dipercayakan jadi kepala sekolah. Kita kan dalam keputusan jangan semata-mata kita lihat yang faktanya aja terjadi. Tapi harus kita cari tahu dulu akar permasalahan. Kenapa si A ini begini? Kenapa si guru ini selalu dalam kondisi nggak bergairah? Mungkin ada permasalahan besar yang dihadapi. Mungkin orang tuanya broken home di rumah. Sehingga si anak itu kan tiap hari dia saksikan orang tuanya berantem. Jadi kita sebagai
guru sebagai pimpinan di sini dalam mengambil satu keputusan, jangan semata-mata kita lihat yang realita terjadi. Ada rekam jejak yang harus kita pelajari, permasalahan, sehingga tidak salah kita waktu saat kita mengambil keputusan. Kadang si anak itu pintar, tapi masalahnya dia sering telat. Telatnya itu kenapa? Pelajari. Nah, guru gitu juga. Kenapa ibu ini selalu termenung? Mungkin suaminya udah punya wanita idaman lain, kan? Nah, atau ada selingkuhan, gajinya ada ludes, diambil sama suami, kadang judi online, sehingga pertengkaran, sehingga kehidupan dalam keluarga itu nggak tentram, nggak nyaman. Jadi kalau si guru ini nggak nyaman di rumah, ke sekolah pasti nggak konsen. Dalam memberikan pelajaran ke siswa pasti nggak maksimal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taftahi Suud Awala, SPD, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur, unit kerja SMA N1 Indramayu akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Indramayu dengan atas nama Pak Bahtiar ya. Betul. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Indramayu terkait dengan modul 3.1 yang materinya adalah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai kebajikan. Jadi yang pertama di sekolah kita ini kan ada yang disebut dengan perangkat-perangkat sekolah. Misalnya ada wakil, ada BP, ada guru juga, dan ada wali kelas. Apabila ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung kita ambil tindakan sendiri, tetapi itu harus melalui tahap ke tahap. Dari guru mungkin bisa menyampaikan ke wali kelas. Sesudah wali kelas, mungkin wali kelas itu baru ada kesiswaan. Apabila kasus-kasus tersebut kasus yang besar, misalnya seperti bullying, berkelahi, itu akan diselesaikan oleh BP, dipanggil orang tuanya. Jadi seperti itu selama ini kita lakukan. Nah, jadi kepala sekolah itu harus mendengar dari guru-guru dan wali-wali kelas dan BP. Dilibatkan semuanya, habis itu baru kita ambil keputusan nanti bersama. Baik. Jadi sering itu banyak sekali terjadi di sekolah kita masalah ini yang dari broken home orang tuanya. Ya. Jadi dengan broken home orang tuanya, anak-anak itu pasti bermasalah. Contohnya bermasalah dia tidak sekolah dalam 1 bulan, kadang-kadang cuma sekolah 10 hari. Itu terjadi dikarenakan tidak ada dorongan daripada orang tuanya, karena orang tuanya ada yang ke Malaysia, ada juga yang kerja entah di mana-mana. Mereka itu tinggal sama neneknya, sehingga banyak sekali orang itu nggak sekolah. Jadi seperti kasus yang tadi kan sudah kita datang ke rumah, tetapi anak tersebut tidak juga sekolah. Tapi kita harus kita kalau mau untuk mengambil keputusan apakah anak tersebut masih kita terima di sekolah atau tidak terima di sekolah ini, atau kita keluarkan atau pindah sekolah, berarti harus melalui yang pertama adalah data dari wali kelasnya. Berapa hari dia tidak datang, berapa kali ada panggilan dari itu. Kemudian kita juga mencari informasi tentang anak tersebut. Kenapa anak tersebut tidak sekolah? Kenapa anak tersebut seperti ini misalnya? Jadi harus ada informasi. Kemudian waktu saya mau mengambil keputusan apabila anak tersebut pindah atau dikeluarkan atau bagaimana, jadi saya harus membuat rapat kecil dulu dengan wali kelas. Apabila perlu saya panggil juga komite. Habis itu wakil-wakil saya semua kita panggil, sudah ada data, kita rapat, baru saya mengambil keputusan bagaimana nasib anak tersebut. Jadi seperti itu kayaknya. Tadi sudah saya jelaskan, mungkin ini bisa saya perdalamkan. Jadi kalau dalam kita efektif mengambil keputusan itu adalah kita harus mendengarkan pendapat-pendapat dulu dari yang ada di sekitar kita, baik itu dari orang tuanya, kadang-kadang kita panggil orang tuanya, kemudian kita panggil juga wali kelasnya, kita panggil semua yang ada di sini, kita mendengarkan pendapat-pendapat orang tersebut. Akhirnya baru kita mengambil keputusan.
Nah, kalau kita mengambil keputusan seperti itu kan kita bukan mengambil sendiri. Jadi kalau ada pun laporan-laporan dari pihak luar, kenapa seperti ini, jadi kita bertanggung jawab itu bukan dari kepala sekolah saja. Jadi itu dari komite juga bertanggung jawab, wakil-wakil juga bertanggung jawab. Dan apabila kasus itu bisa melebar, kita bukan sendiri, tapi kita akan dibantu oleh yang mengambil keputusan tadi. Seperti itu saya jalankan selama ini. Jadi saya tidak mau mengambil keputusan sendiri, tapi harus keputusan bersama. Jadi sekolah kita ini adalah sekolah apa namanya? Kalau saya buat best practice adalah antar suku, banyak suku. Jadi sekolah kita ini bukan satu suku. Jadi ada beberapa suku di sini. Jadi di sini terjadi kalau antar suku biasanya akan terjadi bullying, yaitu misalnya bahasanya dan lain-lain sebagainya, dia akan terjadi bullying. Jadi disitulah yang agak terkendala. Namun itu kami sudah menyelesaikan dengan pelan-pelan, bahwa di sekolah ini kita buat peraturan kalau apabila ada yang bullying itu akan kita beri sanksi, ya sanksi ringan atau kita panggil orang tuanya. Nah selama ini kita sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi yang kendala itu adalah itulah bullying tadi. Jadi agak bullying tadi. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu tahun-tahun yang lalu itu hampir tiap hari ada bullying. Tapi kami sudah melakukan dengan secara efektif, kami mufakat dan merapat tadi. Tidak ada lagi bullying di sini, itu sudah ada spanduk jangan bullying. Nah, jadi itulah yang kendala yang ada pada kami. Kalau yang lain saya rasa belum ada. Nah, tapi bullying itulah karena sekolah ini antar suku, banyak suku di sini. Hampir 50-50. Nah, kalau misalnya permasalahannya, ini kan namanya sekolah, habis itu SMP kan banyak kasus-kasus, namanya anak-anak masih remaja. Jadi banyak sekali kemarin itu ada permasalahan pacaran. Nah, pacaran itu ternyata pulang sekolah mereka itu nggak langsung pulang, tapi ada tempat-tempat duduk di belakang. Nah, itu kami ambil anak tersebut, kami proses dulu anak tersebut hari itu juga. Hari itu juga kami proses bagaimana, kenapa harus duduk di belakang dan sebagainya. Tetapi kami akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya supaya itu adalah sebagai langkah supaya anak tersebut jangan terulang seperti itu lagi. Jadi penyelesaiannya besok kami panggil orang tuanya. Kalau anak-anak kita proses pada hari ini, besok kita panggil orang tuanya untuk memberitahukan kepada orang tuanya supaya jangan terulang kembali. Kasihan anak-anak masih kecil, nanti takutnya terjadi bermacam-macam yang kita tidak inginkan. Seperti itu saya lakukan. Tapi kalau misalnya seperti yang lain-lain, kalau misalnya bullying tadi kita selesaikan langsung pada hari itu juga, karena kita kan ada, bukan kita sendiri yang menyelesaikan, kita ada guru BP, BK kalau istilahnya ya sekarang, konseling, diselesaikan dulu. Kalau misalnya konselingnya tidak bisa menyelesaikan, baru akan ada keputusan dari kepala sekolah bagaimana nanti, seperti itu. Baik, jadi yang tahu permasalahan anak itu di sekolah itu adalah ada wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan itu kerjasama dengan guru konseling tadi. Jadi saya kalau mendengar pendapat itu dari kesiswaan dan dari konseling, karena yang ada data pada orang ini, pada konseling itu, habis itu ada pada kesiswaan. Yang selama ini kami lakukan seperti itu. Jadi konselingnya yang lebih mengerti anak ini bermasalah, anak ini yang pintar dan segala macam, itu konseling. Itulah manfaat konseling. Konseling itu akan melaporkan kepada kesiswaan. Dari kesiswaan baru disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi itu kita kadang-kadang saya panggil ke konseling kesiswaan, apa yang terjadi, apa permasalahan, itu kita selesaikan dengan seperti itu. Ada strukturnya. Ini yang mungkin ini yang sudah saya lakukan dan sangat efektif saya lihat kan. Jadi dalam mengambil keputusan itu, kita kepala sekolah itu memang kepala sekolah, kita pemimpin. Tapi pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus ada dibantu oleh ya guru-guru. Kalau kita kerja sendiri itu tidak berjalan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pembelajaran dan lain-lain. Jadi makanya kalau saya itu dalam mengambil keputusan itu janganlah kita langsung mengambil keputusan. Ada permasalahan kita ambil keputusan, tapi lihat dulu data-datanya, apa penyelesaiannya, siapa, di mana tinggal anak tersebut, apa kasusnya, kita tanyakan kepada
ya yang seperti tadi, yang misalnya wali kelas, guru yang bersangkutan, BP tadi, wakil-wakil, kita akan merembuk, kita mufakat bagaimana mengambil keputusan. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Itu kalau misalnya ada tentang anak. Tentang guru juga seperti itu. Tentang misalnya program sekolah, kita juga akan mufakat, kita musyawarah apa program-program sekolah. Begitu juga kita kadang-kadang melibatkan komite juga. Apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Nah, itu kita libatkan yang ada di sini. Kita tidak mengambil keputusan sendiri. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil keputusan sendiri, tapi itu jarang saya lakukan karena itu saya rasa itu tidak efektif. Jadi seperti tadi yang kita bicarakan, mengambil keputusan itu adalah harus dengan kita mufakat. Iya. Gitu.